Haleluya, puji Tuhan. Selamat sore Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, salam damai, salam jumpa, salam sehat buat jemaat di GBDI Ploso Jombang. Nah, dan pada hari ini sehubungan di hari kenaikan Tuhan Yesus, mari kita mau datang berdoa untuk memuji, memuliakan Tuhan. Sebelum kita akan mulaikan ibadah hari ini, nah, kita angkat suatu pujian. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur. Amin. Nah, banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Tuhan. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, terpujilah nama-Mu ya Tuhan, buat kasih setiamu pada sore hari ini Tuhan, melalui ibadah streaming ini Tuhan, kami rindu Tuhan, ingin memuji, memuliakan Engkau di hari yang istimewa, di mana Engkau telah naik ke surga Tuhan. Tuhan kami percaya Tuhan, lewat kasih-Mu, lewat kuasa-Mu, ada hal-hal yang luar biasa yang Kau akan kerjakan Tuhan buat kami, terlebih buat jemaat-Mu Tuhan di GBDI Ploso Jombang ini. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu di dalam nama Yesus. Engkau yang senantiasa Tuhan berkati. Kami akan mulaikan Tuhan ibadah pada hari ini Tuhan. Engkau yang pimpin dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Puji Tuhan, kita sudah berdoa, memuji, kita angkat pujian dan kita berikan pujian yang terbaik buat Tuhan. Kalau Dia sudah naik dari sorga, ada berkat Tuhan yang luar biasa buat kita jemaat di GBDI Ploso. Nah, kita akan satu pujian lebih dari pemenang. Haleluya. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tadi kalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Amin. Iblis tadi kalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tadi kalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Kamu lebih dari pemenang. Amin. Puji Tuhan, kita lebih dari pemenang. Bahkan saudara dan saya, kita semua lebih dari pemenang. Di hari yang istimewa ini kita bisa dapat memuji, memuliakan Tuhan walaupun situasi yang membuat kehidupan kita berjauhan. Tapi saya yakin dan percaya suatu saat Tuhan akan mempertemukan kita. Sebab itu tetap saudara, kita sungguh-sungguh lagi melayani Tuhan, sehingga berkat itu akan tetap terus mengalir di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk dengarkan firman Tuhan, dan kita akan angkat suatu pujian. Haleluya, Yesus. Terima kasih Tuhan. Kita angkat suatu pujian. Haleluya, kita mau sembah Dia. Firman-Mu ya dan amin. Janji-Mu menopangku, berjalan bersamamu di setiap musim hidupku. Firman-Mu ya dan amin. Janji-Mu menopangku, berjalan bersamamu di setiap musim hidupku. Yesus, aku
Aku cinta padamu, Yesus. Tetaplah bersamaku, tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku, Yesus. Aku cinta padamu, Yesus. Tetaplah bersamaku, tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku, Yesus. Aku cinta padamu, Yesus. Tetaplah bersamaku, tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku, tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku, Engkaulah jaminan hidupku. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami percaya setiap pujian yang sudah kami naikkan di hadapan-Mu menjadi mezbah dupa yang berbau harum. Nama Tuhan yang semakin ditinggikan dan dipermuliakan. Dan pada hari ini Tuhan, kami rindu hidupan kami diisi oleh firman-Mu, karena firman-Mu yang memberikan kami kekuatan, firman-Mu yang memberi kami jalan keluar, firman-Mu yang memberikan kami kemampuan, sehingga kami tetap kuat di dalam kami mengiringi Engkau Tuhan, walaupun situasi kondisi Tuhan yang tidak memungkinkan. Kami yakin dan percaya firman-Mu yang mengubah kami, firman-Mu yang membuat hidupan kami, untuk kami selalu tetap teguh di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Inilah yang menjadi doa kami Tuhan. Segala bentuk kuasa kegelapan, roh jahat yang mengganggu jalannya firman, kami usir, kami singkirkan, kami hancurkan, kami patahkan di dalam nama Yesus. Engkau yang kuasai ruangan hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh duduk, sehingga kami boleh dapat menikmati firman-Mu. Terima kasih Tuhan, pakai dan urapi hamba-Mu yang akan melayani-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Nah, puji Tuhan saudaraku yang saya kasihi, di waktu yang singkat ini kita tetap memuji Tuhan. Nah, kita sudah memuji, memuliakan nama Tuhan, dan saatnya saudara kita akan dengarkan firman Tuhan. Nah, saya akan baca firman Tuhan satu ayat buat kita semua yang akan memberikan kita kekuatan di dalam kehidupan kita. Nah, di dalam Yosua pasal yang ke-23, ayat yang ke-14, kitab Yosua 23 ayat yang ke-14 dikatakan, "Maka sekarang sebentar lagi aku menempuh jalan segala yang fana, sebab itu insaflah dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, bahwa satu pun dari segala yang baik telah dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Tidak ada yang tidak dipenuhi, semuanya digenapi bagimu, dan tidak ada satupun yang tidak dipenuhi." Amin. Nah, ayat ini menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita dan mengajar kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya. Yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita, kita tetap mau berdiri teguh atas janji Tuhan. Amin. Berdiri teguh, tidak mudah.
Sehingga kehidupan kita tetap memegang janji Tuhan. Ada banyak anak-anak Tuhan di luar sana yang tidak dapat memegang teguh janji Tuhan. Sehingga apa yang terjadi ketika dia tidak memegang teguh janji Tuhan, ketika datang pergumulan, ketika datang persoalan, masalah yang menekan hidupnya, mereka lari dan undur dari hadapan Tuhan. Tetapi pada hari ini, firman Tuhan mengajarkan bahwa untuk kita tetap berdiri teguh atas janji Tuhan. Itulah tema kita pada sore hari ini, yaitu berdiri teguh atas janji Tuhan. Seperti Yosua, dia berdiri teguh atas janji Tuhan. Sebenarnya Yosua ini kalau kita melihat sejarahnya, bahwa sebenarnya Tuhan menyuruh Musa untuk memimpin, membawa bangsa Israel itu keluar dari tanah perjanjian. Tetapi firman Tuhan katakan bahwa Yosua lah yang dipilih oleh Tuhan untuk membawa bangsa Israel itu keluar dari tanah Mesir ke tanah perjanjian yang penuh dengan susu dan madu. Nah, karena apa? Yosua berpegang pada janji Tuhan. Kalau kita melihat di pasalnya yang pertama, nah, jangan tawar hati. Yosua tidak tawar hati. Kalau kita melihat bahwa Yosua ini tidak dibekali dengan teknik seperti Musa yang sudah dia belajar teknik strategi untuk berperang, untuk politik, tetapi Yosua dia ini tidak memiliki teknik apapun. Tetapi Tuhan memilih Yosua, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Itulah yang Tuhan firmankan kepada Yosua, sehingga Yosua lah yang membawa, yang memimpin bangsa Israel itu keluar dari tanah Mesir, dibawanya ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Nah, demikian juga di dalam kehidupan kita. Sebab itu firman Tuhan katakan, insaflah dengan segenap hatimu, artinya sadar, saudara. Nah, sadarlah. Nah, sadar untuk kita mau tetap berpegang teguh kepada Tuhan, kepada janji Tuhan. Kalau kita tidak berpegang teguh kepada janji Tuhan, nah, akan sangat celaka kehidupan kita. Tetapi yang Tuhan mau pegang janji Tuhan. Karena, nah, Tuhan sudah menjanjikan buat kita, sudah menolong. Nah, kalau Tuhan sudah memberkati saudara dan saya, yang Tuhan inginkan adalah di dalam kehidupan kita, kita pegang teguh janji Tuhan. Banyak anak-anak Tuhan di luar sana yang tidak lagi mempercayai Tuhan dengan seutuhnya, yang tidak lagi mempercayai Tuhan, tidak menaruh harap penuh kepada Tuhan, sehingga apa yang terjadi? Hidupnya tidak beres, hidupnya tidak ada damai sejahtera. Karena apa? Dia tidak menaruh hidupnya, menaruh penuh kepada Tuhan. Sebab itu yang Tuhan inginkan, mari jadikan Tuhan itu adalah sandaran, andalan di dalam kehidupan kita. Kalau kita menjadikan Tuhan itu sandaran, andalan di dalam kehidupan kita, percaya Tuhan pasti akan menolong. Percaya Tuhan akan pasti memberkati. Mungkin di hari-hari ini kehidupan kita tidak ada ketenangan, tidak ada sukacita. Mungkin kehidupan kita bagaikan seorang domba yang ditinggal pemimpinnya. Tetapi firman Tuhan katakan, pada hari ini, percayalah kepada Tuhan, bahwa Tuhan akan sanggup menolong, memulihkan. Yang Tuhan inginkan adalah kita menaruh harap penuh kepada Tuhan. Taruh harap penuh. Jadikan Tuhan itu adalah sandaran, andalan di dalam kehidupan kita. Siapapun saudara yang memimpin, percayakan semuanya itu. Bantu dan topang untuk pekerjaan Tuhan. Nah, jadi kita melihat di sini bahwa apa sih yang dijanjikan Tuhan, sehingga membuat kita itu yakin bahwa Tuhan itu memberkati kehidupan kita. Tuhan berjanji
Yaitu di firman Tuhan katakan bahwa yang Tuhan menjanjikan kita sehingga kita itu dipenuhi. Nah, yang membuat itu adalah hal yang pertama kita melihat bahwa Tuhan itu tetap sama. Amin. Tuhan itu tetap sama. Di dalam Ibrani 13 ayat yang ke-8, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini sampai selama-lamanya tetap sama. Amin. Dia tidak berubah. Kuasanya tidak pernah berubah. Kekekalannya tidak pernah berubah. Nah, itulah sebabnya kalau Tuhan itu tetap sama, kalau Tuhan dapat melakukan pekerjaan yang luar biasa. Nah, sebelumnya, saudara harus percaya bahwa Tuhan pasti melakukan hal yang luar biasa. Nah, sebab itu yang Tuhan inginkan, kita harus menaruh harap penuh dulu kepada Tuhan. Bahwa Tuhan itu tetap sama, dari kemarin, hari ini, maupun selama-lamanya dia nggak pernah berubah. Pegang janji Tuhan, kita pegang janji Tuhan, kita terima berkat yang daripada Tuhan. Amin, saudara. Nah, sebab itu, inilah yang perlu saudara kita lakukan. Bangkitkan iman kita, bangkitkan kembali kepercayaan kita kepada Tuhan. Taruhlah hidupan kita, sandaran kita kepada Tuhan. Dan yang kedua bahwa Tuhan itu menjanjikan bahwa Yesus itu tetap sama. Dan yang kedua itu, Tuhan itu adalah dapat dipercaya. Amin. Yesaya pasal 2 ayat yang ke-22. Jangan berharap pada manusia, sebab ia tidak lebih daripada hembusan nafas. Dan sebagai apakah ia dapat dianggap? Nah, jadi ini Tuhan ini dapat dipercaya. Jangan kita percaya kepada manusia, tetapi percayalah kepada Tuhan bahwa dia dapat sanggup memulihkan, bahwa dia dapat sanggup merestorasi, bahwa dia dapat sanggup memulihkan kehidupan kita ketika kita menaruh harap penuh, percaya kepada Tuhan. Nah, itulah yang Tuhan janjikan di dalam kehidupan kita. Kita harus percaya bahwa Tuhan itu dapat dipercaya. Dia tidak seperti sama dengan manusia, tetapi dia dapat dipercaya. Nah, buktinya, contohnya Ayub pasal 42 ayat yang kedua. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Amin. Bahwa Tuhan itu dapat sanggup melakukan segala sesuatu. Apa yang mustahil bagi manusia, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Sebab itu percayakan hidupmu kepada Tuhan. Bahwa dia itu dapat dipercaya, dapat diandalkan. Dia tidak sama seperti manusia, tetapi dia adalah Tuhan. Seringkali kita menjadi kecewa kepada manusia. Tetapi ketika kita berharap kepada Tuhan yang dapat dipercaya, kita akan melihat berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Sebab itu lakukanlah kehendak Tuhan. Selama kita masih hidup, selama kita masih bernafas, apa yang Tuhan sudah percayakan untuk kita dapat melakukan, lakukanlah. Berikan yang terbaik untuk Tuhan. Dan yang ketiga adalah Tuhan itu tidak pernah lupa. Amin. Yang ketiga, Tuhan tidak pernah lupa. Di dalam 2 Petrus 3 ayat 9, bahwa Tuhan itu tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar menanggung. Ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada orang yang binasa, melainkan semua orang berbalik dan bertobat. Sekalipun ada orang menganggapnya kelalaian, tapi dia sabar terhadap kita. Nah, sebab itu Tuhan itu tidak lalai menepati janjinya. Dia pasti tepati janjinya. Dia pasti berkati hidupan kita. Tetapi yang Tuhan inginkan adalah taruh harapan kita kepada Tuhan. Percaya, pegang teguh janji Tuhan bahwa dia tidak pernah berubah. Kuasanya hari ini, besok, sampai selama-lamanya dia tidak pernah berubah. Dan dia adalah Allah yang dapat dipercaya.
Dan yang ketiga, Tuhan itu tidak pernah lupa akan janjinya. Dia tidak pernah lupa terhadap janjinya. Apa yang kau sudah lakukan untuk pekerjaan Tuhan, suatu saat saya yakin dan percaya apa yang kita sudah tabur, itu yang Tuhan, itu yang kita akan tuai. Amin. Sebab itu, dia tidak pernah lalai melupakan kita. Dan yang keempat adalah, Tuhan itu adalah tepat waktu. Yohanes pasal 11 ayat yang ke-15, tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Nah, kalau kita melihat di dalam ayat ini, bahwa nampaknya Tuhan itu sengaja di dalam ayat yang ke-6. Sepertinya terlambat, namun ketika kita percaya kepada Tuhan, bahwa Dia yang dapat membuat mujizat. Amin. Sebab itu percaya kepada Tuhan. Apa yang menjadi janji Tuhan buat kita hari ini adalah di dalam Yesaya 41 ayat yang ke-10. Janji Tuhan buat kita adalah, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan aku akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin. Ini adalah janji Tuhan yang Tuhan berikan buat kita. Jangan kita takut bahwa Tuhan itu akan menyertai kita. Jangan kita bimbang. Dia akan meneguhkan, menolong kehidupan kita. Dan ayat berikutnya adalah Yesaya 46 ayat yang keempat. Sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Amin. Sampai kita sudah putih rambut kita, Tuhan tetap masih menggendong kita. Amin. Artinya Tuhan masih memelihara di dalam kehidupan kita. Sebab itu jangan kita takut terhadap janji Tuhan. Bahwa janji Tuhan itu iya dan amin. Dia akan menyelamatkan kita. Tuhan akan menyertai di dalam kehidupan kita. Biarlah sehubungan di hari kenaikan ini, saudara, di mana Tuhan naik di sorga, Dia menyiapkan tempat buat saudara dan saya. Nah, sementara Dia naik, Dia mengerjakan sesuatu yang luar biasa buat kita, buat jemaat Tuhan di GPDI Peloso Jombang. Percaya kepada Tuhan, taruh harapanmu kepada Tuhan, pegang janji Tuhan, bahwa Dia pasti akan menolong dan pasti akan memberkati kehidupan kita. Ketika kita menaruh harapan penuh percaya kepada Dia, Dia pasti memberkati, Dia pasti menghiburkan kita. Mungkin kehidupan kita ini merasa gelisah, tidak ada ketenangan, tidak ada sukacita, kehidupan kita mengalami begitu banyak tekanan, tetapi Dia sedang menyediakan tempat buat saudara dan saya. Nah, sebab itu sementara Dia mengerjakan pekerjaan yang baik, selama kita di bumi ini, mari lakukanlah yang baik. Apa yang bisa kita kerjakan, kerjakanlah. Tetaplah saudara, bantu dan topang pekerjaan Tuhan. Karena pekerjaan Tuhan itu bukan milik saya, tetapi miliknya Tuhan. Nah, proyek ini adalah miliknya Tuhan. Saya hanya yang dipercayakan untuk memimpin, membawa, untuk kita itu dekat kepada Tuhan. Amin. Nah, sebab itu kita rindukan pekerjaan Tuhan kembali lagi pulih. Kita rindukan kita bisa dapat menikmati ibadah seperti hari-harinya, menikmati lawatan Tuhan. Nah, sebab itu mari kita pegang janji Tuhan. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Sebab itu jangan ragukan kuasa Tuhan. Amin. Biar renungan ini menjadi kekuatan kita di hari yang istimewa di mana Dia naik, Dia sudah menyediakan tempat. Bahkan firman Tuhan katakan kita itu tidak dibiarkan sendiri. Tuhan akan mengirimkan penolong yang lain. Dia akan memberikan kita kekuatan. Penolong itu yaitu Roh Kudus yang akan memberikan penghiburan kita. Sebab itu mungkin almarhum Ibu Gembala yang sudah dipanggil oleh Tuhan, tetapi Tuhan mengutus
mengutus hambanya. Sebab itu jangan takut. Tuhan mengutus hambanya untuk saudara memimpin, sehingga pekerjaan Tuhan di GBDI Pelosok ini boleh maju. Nah, Tuhan inginkan melihat ada buah yang terjadi. Mari bangkitkan kembali semangat kita. Dengan cara saudara, yaitu kita lebih giat lagi. Dengan cara saudara, kita harus ada kesatuan hati, saudara. Saling membangun, saling menopang. Nah, biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita. Nah, kerinduan saya juga menikmati ibadah kembali seperti beribadah. Mungkin bagi Bapak Ibu yang belum kenal saya, tetapi firman Tuhan mengajarkan kita, percayalah kepada Tuhan. Layanilah Tuhan. Siapapun pemimpin yang Tuhan sudah percayakan, mengembalakan, bantu, topang dia. Amin. Bantu dan topanglah. Karena kita adalah hamba Tuhan, biji mata Tuhan. Kalau Tuhan sudah tempatkan, berarti ada maksud rencana Tuhan yang luar biasa. Nah, sebab itu layanilah Tuhan. Tetap giat lagi melayani Tuhan. Amin. Puji Tuhan buat firman Tuhan. Mari saudara kita akan berdoa. Haleluya, haleluya. Kita nyanyi pujian Ebenezer. Ebenezer, Ebenezer, sampai di sini Tuhan sudah menolong. Ebenezer, Ebenezer, Tuhan pasti menolong. Ebenezer, Ebenezer, sampai di sini Tuhan sudah menolong. Ebenezer, Ebenezer, Tuhan pasti menolong. Tuhan pasti menolong. Tuhan pasti menolong. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan buat persekutuan yang indah pada hari ini Tuhan. Kami sudah diberkati melalui pujian, melalui firman-Mu. Biar kami selalu tetap pegang janji-Mu Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu belum pernah berhenti, mujizat-Mu belum pernah berubah. Kami berdoa pada hari ini Tuhan, buat jemaat-jemaat-Mu Tuhan yang mendengarkan siaran ini Tuhan. Buat jemaat-Mu khususnya di GBDI Pelosok Jombang, Tuhan jamah, Engkau tahu Tuhan apa yang menjadi pergumulan jemaat-Mu. Hamba-Mu berdoa di dalam nama Yesus. Kalau jemaat-Mu datang dengan berbagai macam kelemahan, di dalam nama Yesus, Engkau yang memberikan kekuatan, yang susah Engkau hiburkan Tuhan. Kalau ada yang sakit Tuhan jamah sembuhkan dalam nama Yesus. Nyatakan kasih-Mu, nyatakan kuasa-Mu Tuhan. Jamah jemaat-jemaat-Mu Tuhan yang mendengarkan Tuhan live streaming pada hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang akan menolong, Engkau yang akan memberkati Tuhan. Di dalam nama Yesus kami serahkan semuanya ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat persekutuan yang indah Tuhan. Pertemukan Tuhan di lain lagi Tuhan, untuk kami boleh dapat menikmati lawatan Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah tolong kami sudah diberkati oleh firman-Mu, dan kami sudah dilawat. Berkati jemaat-jemaat-Mu Tuhan, yang mendengarkan siaran ini Tuhan. Terima kasih, biarlah berkat Tuhan senantiasa Engkau nyatakan buat jemaat-jemaat-Mu di GBDI Pelosok Jombang.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari angkat kedua belah tanganmu. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari anaknya yang tunggal, melalui pimpinan persekutuan Roh Kudus, yang akan menyertai kita, memberkati kita mulai hari ini, Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang. Terima semua berkat Tuhan, berkat kekuatan, kesehatan, sukacita, damai sejahtera, jadi bagian milik jemaat-Mu Tuhan di GPDI Ploso. Terima semua berkat Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, puji Tuhan buat ibadah pada hari ini. Nah, saya yakin dan percaya kita sudah dilawat dan sudah diberkati oleh Tuhan. Nah, bagi Bapak Ibu yang mungkin ingin memberikan persembahan, saudara bisa langsung datang ke, bisa nanti dikumpulkan, nanti ada yang mengkoordinir bendahara di GPD Ploso. Nah, biarlah itu menjadi berkat buat kehidupan kita. Puji Tuhan, selamat hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua, sampai kita ketemu di waktu-waktu yang berikutnya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Salam sehat, salam sukacita dan damai sejahtera. Puji Tuhan. Dalam nama Yesus, dadah semuanya, Tuhan Yesus memberkati. Amin.